Fast Time CNBC Indonesia, bagaimana caranya kita meraih mimpi untuk mendapatkan modal Ventura di sini. Mari kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Ini ngomong-ngomong tentang modal Ventura, ini harus kita bedakan sedikit ya, yang mana modal Ventura, dan kemudian yang mana apabila bank yang memberikan permodalan. Nah, kurang lebih begitu. Di mana ya modal Ventura ini merupakan lembaga keuangan non-bank atau biasa dikenal dengan nama LKNB yang berani melakukan investasi yang mengandung resiko yang lebih tinggi. Keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya, dan hal ini sesuai pula dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang resikonya tinggi. Perbedaan antara bank dengan modal Ventura adalah pada jenis kegiatannya, di mana bank membiayai satu kegiatan tetapi tidak masuk ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Sedangkan modal Ventura di sini memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Tentunya karena perbedaan modal Ventura dengan bank tersebut dalam hal penyertaannya secara langsung, maka modal Ventura merupakan pembiayaan yang dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi. Dan umumnya pembiayaan modal Ventura ini hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam perusahaan pasangan usaha atau dikenal dengan PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian. Nah, namun demikian jangka waktu penyertaan di sini bersifat sementara antara 3 sampai 10 tahun. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, di mana bank tentu saja akan sangat sulit ya mendapatkan penyertaan dana daripada bank, karena kalau bisnis Anda dinilai resikonya tinggi, maka akan kemungkinan besar ditolak, dan disitulah saat di mana Anda boleh mencoba mencari modal Ventura. Nah, mari kita lihat di slide yang selanjutnya. Inilah tujuan penyertaan modal Ventura ya, ada 7 saja dari sekian banyak, di mana yang pertama adalah untuk pengembangan suatu proyek tertentu. Di sini misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata ya, yaitu untuk penelitian pengembangan yang bersifat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, biasanya seperti itu. Dan yang kedua, pengembangan teknologi baru, di mana pembiayaan untuk usaha baru ini memperoleh keuntungan dalam jangka panjang ya, bisa jadi seperti itu. Dan yang ketiga di sini adalah pengambil alihan perusahaan. Jadi modal Ventura untuk pengambil alihan perusahaan yang bertujuan untuk mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain yang lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, ada kemitraan ya, dalam rangka ini untuk menurunkan angka kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang lemah atau kekurangan modal tetapi tidak punya jaminan material di sini sehingga sulit memperoleh pinjaman. Nah, dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangan dalam membangun satu perusahaan. Yang kelima, untuk mengalihkan teknologi, di mana perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama kemudian pergi ke modal Ventura untuk mendapatkan dana dan kemudian mengubah teknologinya menjadi teknologi yang baru. Ini semacam revitalisasi. Kemudian yang keenam, untuk membantu likuiditas, di mana perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas ini ke modal Ventura untuk mendapatkan likuiditas agar dapat berkembang perusahaannya ya. Dan yang ketujuh di sini ada untuk membantu pendirian perusahaan baru, di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar, dan disitulah peran daripada modal Ventura sendiri, yaitu untuk membiayai perusahaan yang mempunyai risiko lebih tinggi. Mari kita lanjutkan ke slide yang sebelumnya.